Bagi kita semua, khususnya semua kawan-kawan yang tergabung dalam persekutuan Koinonia, di mana kita meyakini bahwa Tuhan bekerja di balik berdirinya Koinonia ini ya, untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dan oleh karena itu pada kesempatan ini kita akan sharing, tukar pikiran, saling melengkapi, saling menguatkan berdasarkan tuntunan Roh Kudus dan tuntunan firman Allah seputaran kehidupan kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Ya. Oleh karena itu, kekasih Tuhan, sebelum memulai saya mengajak kita berdoa, lalu saya sampaikan sesuatu, lalu kita bisa saling sharing, tanya jawab, saling melengkapi ya. Mari kita kasih Tuhan, kawan-kawan sekerja di ladang Tuhan. Kalau kita bicara tentang melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, memberitakan Injil, memenangkan jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah, maka harus ada teladan yang kita lihat supaya menjadi satu patokan bagi kita, tuntunan bagi kita, pedoman bagi kita di dalam melakukan pelayanan kita sesuai dengan porsi kita masing-masing, talenta kita masing-masing. Ada orang yang mungkin dia fasilitator, ada orang yang dia pengkhotbah, ada orang yang dipercayakan untuk mengurus bagian-bagian yang lain. Nah, teladannya siapa? Saya pikir kalau mau cari teladan di dunia ini, ya, nobody is perfect. Tidak ada orang yang sempurna. Maka karena nobody perfect, maka kita harus betul-betul mendapatkan teladan yang sempurna. Dan teladan yang sempurna ya tidak bisa tidak, pasti Tuhan Yesus. Amin. Makanya dalam Matius 20 ayat 28, ayat ini sangat sering saya munculkan saat saya memberitakan firman. Tuhan Yesus berkata, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi kata kalimat yang berbunyi sama seperti anak manusia, itu sebenarnya Tuhan Yesus mau bilang, kalau kamu mau melayani, mau berbuat sesuatu untuk Tuhan, lihat saya, sama seperti saya. Nah, ini menarik untuk kita ingat kembali. Saya pikir ini bukan ayat yang baru yang diseberangkan oleh hamba Tuhan kepada kita. Ini ayat yang sangat familiar, yang sering disampaikan di mana-mana, di YouTube, di mana-mana banyak. Nah, kita diingatkan lagi nih, sama seperti Tuhan, melayani seperti Tuhan itu bagaimana sih? Yang pertama, melayani seperti Tuhan itu ya melayaninya tim. Sebenarnya untuk menyelamatkan jiwa-jiwa tidak perlu kita, Bapak Ibu. Tidak perlu Pak Karim, tidak perlu saya. Tuhan tidak butuh. Tuhan bisa lakukan sendiri. Dia tinggal buka langit, dia teriak dari langit, satu dunia bertobat. Satu kali teriak bisa ribuan bahasa. Jadi tidak perlu capek-capek karena dia pencipta bahasa. Tapi herannya luar biasa, Allah itu kerjanya tim. Bapa merancangkan keselamatan sebelum dunia dijadikan. Keselamatan itu dikerjakan oleh anaknya sempurna di Golgota. Makanya perkataan ketujuh dari Tuhan Yesus waktu disalib itu, Tuhan Yesus bilang tetelestai, itu bahasa Yunaninya, sudah selesai. Tapi sudah selesai bukan berarti semuanya sudah selamat, bukan. Yang sudah selesai ini bisa mendarat di hati manusia, itu adalah peran Roh Kudus. Roh Kudus bekerja dari dalam, gereja, hamba-hamba Tuhan bekerja dari luar. Ingat salah satu gelar Yesus waktu dinubuatkan oleh Yesaya bahwa nanti ada seorang putra dilahirkan. Salah satu gelarnya apa? Dia itu penasehat ajaib. Penasehat ajaib. Allah menasehati melalui dua. Yang pertama melalui Roh Kudus itu dari dalam. Yang kedua melalui hamba-hamba Tuhan.
juru bicara Tuhan. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini. Ada Bapa, Anak, Roh Kudus, ada gereja, juga ada tim lagi. Agen rahasia Allah, namanya malaikat. Sudah begitu dia pakai nabi, pakai rasul, pakai semua pelayan-pelayan Tuhan. Dan saya percaya, termasuk persekutuan doa koinonia. Amin, Bapak Ibu. Amin. Nah, kalau Tuhan saja kerja tim, maka kita tidak bisa tidak. Kita harus kerja tim. Amin, kekasih Tuhan. Ya. Tidak bisa satu orang kerja. Semua kita harus ingat apa yang Tuhan firmankan melalui Paulus. Paulus bilang, Yesus itu kepala gereja, kita itu tubuhnya. Ada telinga, ada kaki, ada tangan. Tidak bisa kaki bilang kepada mata, saya tidak bisa, saya tidak memerlukan engkau. Atau sebaliknya, mata tidak bisa berkata kepada kaki, saya tidak membutuhkan engkau. Tidak bisa. Justru orang yang kelihatan paling lemah, justru perannya paling luar biasa. Di dalam satu persekutuan gereja dengan misi, seperti misi Tuhan, membawa orang dari gelap kepada terang yang ajaib. Jadi saya sudah mendengar banyak dari teman-teman, dari Pak Utomo, dari Pak Karim, tentang koinonia ini, seperti yang sudah kita suarakan setiap kali kegiatan, selalu ada pemberitahuan kepada yang hadir seperti apa koinonia, apa misinya, ya, bagaimana cara pelayanan koinonia. Nah, ini kita harus betul-betul di dalam tubuh persekutuan doa koinonia ini sendiri, mesti orang-orang yang mengerti porsi kita masing-masing. Amin. Amin. Dan memang saya lihat yang membuat kerjasama itu menjadi rusak, salah satunya adalah memang motivasi, ya, dorongan yang membuat orang melayani itu apa, itu masalah, ya. Sama seperti Yesus. Jadi kalau selain ada kerja tim, dalam tim itu harus ditunjang oleh motivasi yang sama. Motivasi kita adalah menangkan jiwa, amin, menjadi berkat, menabur berkat. Kita melayani ini untuk, ya, kasarnya tujuan utama kita ya bukan untuk dapat apa, tapi kita berikan apa. Amin. Kalau omong dapat apa, waduh, kita semua sudah dapat dari Tuhan. Mau keselamatan cuma-cuma, bernapas cuma-cuma, jantung berdetak cuma-cuma, tanpa alat pemacu jantung, tanpa dukungan tabung O2. Jadi maksud saya gini loh, kalau kita mau kerja tim, kita seragamkan motivasi kita di dalam koinonia ini, ya, maka saya percaya akan jadi besar. Jadi persekutuan kita tidak tahu, Tuhan ini kan punya rencana, ada yang tersembunyi gitu loh. Alkitab berkata, rancanganmu bukan rancanganku, jalanmu bukan jalanku. Ya, kita maunya begini, tapi ternyata Tuhan maunya begini. Nah, ini terserah Tuhan lah. Intinya itu urusan Tuhan, urusan kita seragamkan motivasi kita seperti motivasi Tuhan Yesus, yang tinggalkan segala kemuliaan, berkorban demi kepentingan keselamatan jiwa-jiwa. Saya pikir ini salah satu yang tidak boleh kita lupakan di dalam melayani, ya. Lalu selain motivasi yang lurus, ya, penunjang yang lain di dalam tim yang kuat adalah kerendahan hati kita. Saya lupa saya khotbah di sini atau di mana, ya, di koinonia kemarin, ya. Cara rendah hati yaitu lihat kelebihan orang dan lihat kekurangan kita. Kita pasti bisa terima orang. Tapi kalau kita lihat kekurangan orang dan lihat kelebihan kita, kita tidak akan nyambung dengan siapapun. Jangan dibalik. Lihat kelebihannya, lihat kekurangannya. Saya lihat kelebihan Pak Karim, saya lihat kekurangan saya. Pak Karim juga lihat saya begitu tuh. Pak Karim lihat kelebihan saya, Pak Karim harus lihat kekurangan Pak Karim apa. Ah, di situ orang saling menghargai, bisa dengar-dengar. Karena tidak mungkin kita sempurna. Tidak mungkin. Makanya di gereja Tuhan tempat saya pimpin itu, ya, pelayanan di Kota Kupang, dan saya budayakan tim seperti ini, kerja tim seperti ini.
Saya juga menyadari sekalipun saya pemimpin, saya pengkhotbah, saya hafal ayat, saya sering KKR, saya sering melakukan terobosan pelayanan dari gang, ke desa-desa, bantu-bantu gereja, aduh macam-macam. Tapi saya tuh tidak pernah percaya kepada diri saya. Percaya diri itu dosa. Tuhan mau tuh percaya Tuhan. Self confidence itu dosa. Harus God confidence. Nah, saya tidak pernah percaya diri saya. Maka saya buka diri kepada jemaat. Jemaat, percayalah gembalamu tidak sempurna. Jadi kalau melihat ada kekurangan, kesalahan, mungkin gembalamu mulai sombong, gembalamu mulai mata duitan, gembalamu mulai ini itu, tolong kasih tahu. Bahkan kalau ada khotbah saya yang salah, karena saya percaya bisa jadi ada jemaat-jemaat tertentu yang walaupun tidak sekolah teologi, tapi karena suka membaca, nonton khotbah-khotbah pendeta yang lain, bisa jadi pengetahuan Anda lebih baik atau lebih lengkap dari saya. Nah itu tolong dikasih tahu. Akhirnya pernah saya khotbah, ternyata saya khotbah salah. Dari mana saya salah? Jemaat yang teliti ini, selesai ibadah dia telepon, Pak kayaknya salah ayat tuh. Benar Pak? Saya lihat, oh iya salah, makasih ya. Minggu depan ya saya kasih tahu. Minggu lalu saya salah ayat. Saya pikir benar, tapi ada jemaat yang memberi perhatian luar biasa saat saya khotbah, sehingga dia tahu di menit keberapa, topik apa, ayat apa, salah. Itu kan keren. Saya sering buat begitu, justru gerejanya tambah kuat dan mereka sangat menghormati saya. Itu bukan celah untuk jemaat anggap enteng pemimpin, bukan. Justru di situ pemimpin sadar bahwa kita ini harus saling melengkapi. Kalau pemimpin sudah bilang saya tidak pernah salah, oh itu tanda-tanda persekutuan hancur. Tidak akan jalan. Siapapun coba cek, mau gereja, mau pemerintahan, sama. Maka dari itu, saya pikir penunjang-penunjang untuk persatuan dan kesatuan dalam tim kita, motivasi harus bagus, kerendahan hati harus luar biasa. Ya, Tuhan Yesus bilang, aku datang bukan untuk dilayani. Wah, ini pemilik langit dan bumi. Semua yang Pak Karim punya dari Tuhan Yesus. Semua yang Bapak punya, semua yang saya punya, semua yang kita punya dari Tuhan Yesus. Untuk bisa dia jadi hamba. Di satu gereja, ini pengalaman-pengalaman nyata yang saya temui. Suami istri ini sombongnya minta ampun. Karena suami kepala dinas, istri kepala bagian. Suami istri pejabat. Di gereja itu, suami istri itu mengkritisi pendeta sama majelis. Gara-gara mereka itu ditugaskan jadi kolektan. Marah dia. Kalian kasih tugas orang lihat-lihat loh ya. Masa saya sama suami jadi kolektan, yang benar aja loh. Dan itu saya lihat memang Tuhan pukul rata. Itu dari kaya raya sampai melarat, jual aset rata tanah, sampai utang keliling, sampai dikejar-kejar penagih utang. Sampai sekarang jalan bikin proposal bohong-bohongan, minta-minta duit ke pejabat-pejabat, pengusaha-pengusaha. Ngeri loh. Makanya kita bilang, tinggi hati mendahului kehancuran, kerendahan hati mendahului kehormatan. Kita nggak bisa satu tim kalau kita ada yang sombong di dalam koinonia ini. Pelayanan tidak jalan, pelayanan tidak akan besar. Belajar dari Yesus yang punya segala sesuatu tapi humble, submit sama Bapa. Maka saya pikir itu akan menjadi hal luar biasa. Tapi kemudian saya pernah khotbah di tempat lain. Ini GBI Rock yang undang saya di Kota Dili, di negara Timor Leste. Saya lagi dijamu di restoran sama Bapak Gembala, sama pengerja. Tiba-tiba ada dua pengerja pamit. Yang saya tahu ini dua ini pengusaha. Pengusaha yang sukses di Kota Dili. Pak, kami nggak bisa lama-lama Pak ya, kami pamit nanti ditemani oleh teman-teman yang mau kemana Pak? Menurut jadwal, kami berdua nih jadwal susun kursi di gereja.
Ini asetnya saya nggak tahu berapa miliar, ratusan miliar. Itu jadwal susun kursi sama bersih-bersih gereja. Gerejanya nggak besar sih, ya sebesar ini lah. GBI Rock. Di situ saya yang pendeta pun seperti disentil gitu. Lihat ini orang berduit, orang kaya, bersih-bersih gereja itu dijadwalin. Itu menurut saya keren banget. Saya KKR lagi di tempat lain. Saya waktu altar call ada satu orang lari paling depan, pakai topi penyerahan menangis. Saya tanya dicek, itu bupati di kabupaten itu, di jamaah Tuhan. Dan bupati itu paling terkenal rendah hati. Dia suka ke gereja duluan. Ada aja ketindakannya dia, ambil kanebo, bersih kursi gereja tua jadi kursinya kayu. Dia nggak mau orang lihat, keren sekali. Dibanding dengan kepala dinas tadi, bupati aja rendah hati begitu macam. Ini kepala dinas dikasih tugas kulete marah-marah. Tuhan pukul rata. Teladan utama kita dalam melayani adalah Tuhan Yesus. Dia melayani tim walaupun sebenarnya dia bisa buat sendiri. Lalu untuk menunjang pelayanan tim ini, kerendahan hati, motivasi yang benar, sudah pasti kesetiaan karena Yesus melayani sampai akhir. Saya tahu ya, kita persekutuan begini, kadang-kadang awal-awal kita bisa kumpul-kumpul, tapi waktu tuh menguji siapa setia, siapa tidak.